loh bahwa Yesus telah bangkit. Nah ini sayang, ini agak kabur ya. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku bacakan ayatnya ya. Ini konteksnya ya. Ini konteksnya ketika Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nah ini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jadi ini kesinambungan dari ayat tadi, ayat Yohanes 20 ayat 28, yang dimana Thomas bilang Tuhanku dan Allahku. Dan memang dia adalah Allah dan Mesias. Jadi Thomas menyatakan itu dengan penuh kesadaran, bukan kaget. Gitu loh. Kalau memang dia kaget, dia salah ngomong, Yesus pasti tegur, Thomas, aku bukan Tuhan dan bukan Allah. Tapi Yesus tidak membantahnya. Yesus membenarkan dengan pernyataan berikutnya bahwa dia adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Itu loh. Nah, Bang Faruk nggak cukup pakai kitab suci, Bang. Nggak selesai. Pokoknya kitab suciku bilang begini. Di mana kaum dan agama yang pernah memuat kata Allah? Pertanyaan saya, kalau tidak ada, apakah betul Allah itu ada? Tidak ada data. Jangan-jangan memang tidak ada. Buktikan bahwa Allah ada. Aduh. Lai, jangan marah lah, Lai. Kita diskusi ringan-ringan aja. Loh, ini ketegasan. Gimana sih? Iya. Macam gak kenal orang Medan aja kamu. Sama-sama halak Bataknya kita. Makanya dari awal ku bilang, Lai, Quranku beserta aku menantang semua orang kafir, termaksud Kristen. Kalau kalian meragukan tentang eksistensi dan keberadaannya Allah, saya kasih surah Al-Baqarah ayat 23. Buatlah satu surah semisal Al-Quran. Kalau kau bisa buat saat ini, kan gitu, itu berarti kau benar. Tapi kalau kau tidak bisa membuat satu surah semisal Al-Quran, berarti kau membantah-bantahan dengan Bang Faruk dengan kebodohan. Dengan kebodohan. Nah, makanya laiku, jangan kau comot-comot isi Bible untuk menyesatkan pendengar. Sebelum Lai baca Yohanes 20 nomor 28, baca dulu Yohanes 20 nomor 17 atau bahkan di nomor 10-nya. Yesus di situ bukan menyatakan dirinya Tuhan dan Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Thomas itu sebuah terkejutannya. Karena apa? Dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus itu berkata, Lai, baca ayat sebelumnya. Yohanes 20:17. Ini cerita setelah ada cerita tentang Yesus yang bangkit ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Benar, dalam Yohanes 20 nomor 28-nya Yesus itu menyatakan dirinya adalah Allah. Allah yang mana lagi yang dimaksud oleh Yesus, yang ditemui oleh Yesus? Allah. Jadi ayat sebelumnya gitu loh. Makanya saya bilang lah dan teman-teman Kristen, kalau kalian ingin mendengarkan kebenaran Bible, tonton komalnya Bang Faruk. Dengarkan pengajarannya Bang Faruk. Bang Faruk yang mantan Kristen 27 tahun inilah yang akan membongkar, membedah dan menyampaikan Bible kepada kalian menurut narasi yang sebenarnya. Jujurlah dalam Yohanes 20 nomor 28, ketika Thomas terkejut mengatakan ya Tuhanku ya Allahku, tidak ada narasi Yesus mengatakan benar Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Enggak ada. Oh, Yesus tidak berkata begitu, karena di nomor sebelumnya, nomor 17, Yesus sudah berkata, aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu apa yang disampaikan Thomas itu adalah keterkejutannya, bukan makna sebenarnya.
Dan kalau kita buka lagi Lukas 14 nomor 26, kalau kau menyangkal bahwasanya Yesus itu bukan hantu, tidak ada narasi dalam Lukas 14 nomor 26 Yesus mengatakan, aku bukan hantu, nggak ada. Tidak ada. Bahkan terjadi di situ adegan yang cacat. Mana adegan yang cacat? Ketika Yesus mengulurkan tangannya kepada muridnya itu Petrus, untuk mengajak dia jalan di atas air, kau sendiri mengakui tenggelam. Kalau dalam atraksi sulap dia ini gagal. Gagal. Nah, lalu karena gagal bersembunyi di balik perkataan. Nah kan, belum percaya dia kan, belum percaya. Itu kamuflase, bulan percaya. Gitu loh. Makanya Lai jelaskan kepada aku, Lai. Ya, apa yang membedakan pandangan murid di perahu dengan memandang Yesus hantu? Apa yang membedakan pandangan murid ketika Thomas melihat Yesus itu dengan terkejut mengatakan Tuhanku, Allahku? Dan kalau kau katakan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, sekarang saya tanya sama mulai, walaupun gak akan pernah kau jawab. Ya, dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus berkata, sebab aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kalaulah memang Yesus itu adalah Allah, ke Allah mana yang lagi? Ke Allah mana lagi Yesus itu akan pergi lagi? Ke Allah mana lagi? Ada berapa Allah? Jawab pertanyaanku ya. Dua pertanyaanku jadinya lagi. Yang pertama, apa yang membedakan pandangan Thomas dan juga murid di perahu? Yang kedua, Yohanes 20:17. Allah yang mana ini dimaksud oleh Yesus? Silakan. Oke teman-teman, kan kita ke layangnya teman-teman ya. Yang mau kasih gift-giftnya teman-teman ya, nanti giftnya itu kita serahkan ke Masjid Sohilul Muslimin untuk renovasi kamar mandi dan juga tempat duduk mereka teman-teman ya. Kamar mandi dan tempat duduk mereka. Satu hari ini Bang Faru udah konsisten ya, sudah persiapkan untuk masjid ya. Gift apapun yang kalian berikan kita siapkan untuk masjid ya. Silakan teman-teman. Udah iklannya? Mana undangannya? Nggak mau. Lai yang pencet itu Lai. Nggak bisa, di sini pun nggak ada undangannya. Kok cobalah tangkap, katanya apa ditangkap ini macam haruting fungsi. Barakallahu Bang Abi. Udah kayak Yesus ini ditangkap leh. Oke. Bisa. Nah. Oke, ya baik. Lihat ya teman-teman ya, nggak berani dia bahas Allah dah. Memang nggak bisa dibuktikan berdasarkan sejarah kok. Hanya inilah ayatnya, baca ayatnya gitu doang. Ya, oke nanti kita gali lagi Allah ini ya, biar makin panik ini. Parah loh teman-teman. Saya sudah bahas loh mengenai Yesus berjalan di atas air dan akhirnya Petrus berjalan di atas air ya. Sempat bisa berjalan ya, tapi karena ada angin yang bertiup dia ragu, bimbang, akhirnya tenggelam. Lalu Yesus menyelamatkan. Ini narasi, tapi jelas Petrus sempat berjalan di atas air ya. Mungkin 5 menit kah begitu, kita tidak tahu karena tidak dicatat waktunya. Tapi kalau Lae, jangankan 5 menit ya, 1 detik pun nggak bisa berjalan di atas air, langsung tenggelam. Gitu loh. Jadi jangan bilang gagal, sempat berjalan, tapi karena ragu, ya dia akhirnya tenggelam. Ini menggambarkan kehidupan. Kalau beriman ya beriman teguh, jangan ragu, supaya tetap dalam karya Tuhan. Begitu loh. Nah ini ya, sekarang aku gali lebih dalam lagi ya lah ya. Perhatikan ya, yang layak fitnah terkejut tadi ya. Ini yang layak fitnah terkejut ya. Nih, ini ayatnya. Aduh, ini kayaknya memang layarnya nih lagi bermasalah ini. Sebentar ya. Aku ini. Oke, mudah-mudahan bisa ini. Nampak enggak ini ya? Oke, udah mantap ya. Le, lihatlah konteksnya Le. Tidak ada narasi terkejut di sini Le.
Kalau fitnah kurang berbakat gitu loh, Leh. Nggak ada. Leh tahu cerita nggak? Pernah baca narasi nggak di sini? Lihat di ayat 25. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nah ini murid-murid yang melihat Yesus bangkit. Ya, lalu murid-murid itu berkata, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kata Thomas. Thomas kalau belum melihat tidak akan percaya. Itu. Lalu lihat di ayat ke-27 apa? Ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, turunlah, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ini kata Yesus kepada Thomas. Ini. Jadi Yesus sama Thomas ini sedang dialog. Lalu Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Di mana kagetnya? Di mana kagetnya? Ini bukan kaget, bos. Ini kronologisnya jelas. Pertama, para murid bilang bahwa aku melihat Tuhan. Lalu Yesus ngomong sama Thomas, cucukkanlah Thomas. Lalu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Di mana kagetnya, Leh? Janganlah fitnah, Leh. Aduh. Kalau kata orang Batak itu pailailaon, gitu loh. Di mana kaget? Ini Thomas dalam keadaan sadar, dialog dengan para murid lain, dialog dengan Yesus. Dan pernyataan ya Tuhanku dan Allahku ini bentuk respon terhadap komunikasi dengan Yesus. Nggak ada kaget di sini. Jangan tambah-tambah narasi yang nggak jelas, menguntungkan diri sendiri namanya itu, tanpa melihat teks aslinya ini. Itu loh, tidak ada kaget di situ, Leh. Jadi please, stop bikin narasi. Jadi dalam keadaan sadar, Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu loh. Nah, sekali lagi, Leh. Tolonglah, Leh. Siapa Allah ini, Leh? Muncul di abad ke-7, Leh. Abad ke-7 muncul Allah SWT. Sebelum abad ke-7, ada banyak abad. Berapa ribu tahun. Manusia sudah hidup dari zaman Adam. Gitu loh. Siapa yang pernah menyembah Allah SWT? Atau tiba-tiba dia muncul di abad ke-7? Sebelum abad ke-7 belum pernah ada data mencatat tentang dia. Ada kaum dan agama yang menyembah dia. Kenapa tiba-tiba muncul? Buktikan siapa yang pernah mengenal Allah SWT sebelum Islam abad ke-7, Leh. Itu yang perlu. Jangan pakai ini itu tapi nggak terbukti. Tarik napas deh, guys. Gue kejar kok, Leh. Silakan waktunya. Oke. Tadi aku udah kasih sama data lah, ya. Informasi tentang keberadaan Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 34. Ketika dia hendak menciptakan manusia. Kalau kau katakan, ya, di mana umat-umat sebelum dari umat Nabi Muhammad SAW menyembah kepada Allah, harusnya kau yang membuktikan itu. Tunjuk datanya. Di mana ada kitab sebelum Al-Quran diturunkan, di dalam kitab itu, manusia pada masa itu diarahkan untuk menyembah pada Yesus, bukan menyembah pada Allah. Tunjukkan datanya gitu loh. Aku udah berikan data di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 13. Di mana di situ dikatakan, di zaman Nuh, bahkan di zaman Nuh, sudah diwasiatkan hanya menyembah kepada Allah. Zaman Nuh. Di zamannya Adam, surah Al-Baqarah ayat 34 sampai dengan 44. Ada. Dan ini dalam Quran ini. Nah, kalau memang ada manusia sebelum daripada Allah, ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah, kasih datanya. Gitu loh.
Kalau Lae katakan, Faruk, kau kan nggak bisa jalan di atas air. Lae, jangankan jalan Lae, tidur-tidur di atas air, main bola di atas air, bahkan bersetubuh dengan istriku di atas air, aku bisa. Aku bisa, Lae. Nggak perlu aku main jalan-jalan gini, di, nggak perlu. Di. Aku tinggal beli tiket pelni. Main bola aku di atas air, lari-larian aku di atas air, bersetubuh aku sama istriku di atas air, bisa. Bahkan aku bisa mengajak siapapun ikut besertaku main bola di atas air, nggak perlu tenggelam. Ini Yesus tenggelam muridnya. 10 orang, 50 orang, 1000 orang bisa ku ajak jalan di atas air, Lae. Tinggal ku beli tiket pelni, cemana? Terus Lae bilang lagi, selain daripada aku, Lae, kadal. Lae pernah baca nggak kisah tentang kadal Yesus? Kadal ada jalan di atas air, Lae, jalan di atas air. Bahkan ketika banjir di tahun 2025 kemarin, kami kena banjir, ku tengok Lae bukan cuma dia yang jalan di atas air, tai pun jalan di atas air, tai. Apakah kamu mengatakan hal itu bukan? Itu jalan di atas air. Lemari jalan di atas air, sofa jalan di atas air. Terakhir ku tengok tai di dalam pempes jalan di atas air. Makanya waktu banjir itu ku tengok gini, oh ini gawat ini. Kalau Lae pengkhotbah nengok pempes betai jalan di atas air ini, disembahnya jadi Tuhan ini. Itu nggak jadi tolak ukur, Lae. Kalaulah memang apa yang kau katakan dalam Yohanes 20 nomor 28 itu benar, kenapa nggak kau kaji dalam Yohanes 20 nomor 17-nya? Kan ku ajak kau tadi kan membedah dalam Yohanes 20 17, karena sebelumnya Yesus berkata, janganlah dulu kau pegang aku, karena aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Oke, aku ikuti logikamu yang rusak. Kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu adalah Allah, lantas Allah yang mana yang dimaksud oleh Yesus yang akan ditemuinya dalam Yohanes 20 nomor 17? Allah yang mana? Itu membuktikan bahwasanya Yesus itu bukan Allah. Dan Yesus memahami apa yang dikatakan Thomas itu adalah keterkejutannya. Sebagaimana terkejutnya murid dalam Lukas 14 nomor 26 melihat Yesus jalan di atas air. Tapi kalau kau paksakan itu bukti ketuhanan, kena dia. Kena kau ngapain kok kena kau? Kena dia, wih. Cumananya lah itu. Awak lagi seru-serunya menyampaikan pempes jalan di atas air kemana? Kena dia. Hilang dia kan? Gak bisa dia. Komentar jangan keras lah ya. Lah kau rungkat dulu baru live lagi. Kau kena itu. Aku tidak ada ini, tidak ada ngapain-ngapain. Udah aman ini udah. Iya. Enggak, di sini kena ini. Nanti dua-dua kita kena mengkonsumsi zat yang ditampilkan kena. Nanti kena ban kau itu. Diteruskan nanti kau kena ban. Rungkat aja dulu, ya. Udah. Ada gas. Nah, yaudah, silakan kau bantah lah ya. Apa yang membedakan Yesus jalan di atas air dengan pempes betai tadi? Silakan lah. Silakan. Oke teman-teman ya, kita buktikan bahwa Bang Faruk ini nggak punya logika yang baik dalam pikirannya. Kita buktikan, kita akan tunjukkan dia akan malu dengan sendirinya. Oke ya. Disinilah dia nggak menggunakan rasio, ya, mengedepankan emosi, sentimen, antipati terhadap kekristenan. Itu dari narasinya kelihatan ya. Ini Yesus bertemu Allah.
itu dalam konteks hakikat keilahian. Karena sudah selesai tugas kemanusiaannya di bumi, jadi dia kembali kepada hakikat kealahannya. Itu bukan berarti dia Tuhan bertemu dengan Tuhan siapa. Bukan begitu konteksnya. Itu loh, Allah inkarnasi harus kembali kepada hakikat keilahian. Allah. Ya iya, Allah Tuhan itu bicara tentang keilahian Yesus. Menunjukkan selesainya tugasnya Baca di dulu, bumi. Yohanes 20:17 baca dulu biar Udah paham aku. Dia ke Allahnya itu bukan berarti dia punya Allah. Tapi dia punya sisi ketuhanan yang dimana harus menyelesaikan tugas itu. Itu ya. Oke. Nah, saya tunjukkan ya bahwa logika Laik Farouk ini kacau. Dia bilang tai pun itu berjalan. Lihat. Nampak kalian, makanya jangan dibotak rambut itu, Le. Itu loh, ini. Le, jangankan Le, ini AI saja jauh lebih pintar dari Le. AI pintar dari Le. Coba, kotoran atau tinja manusia tidak bisa berjalan di atas air karena tidak memiliki kaki. Ago, ya mang songonon, polemikus Islam, kailailaon. Tinja itu tidak punya kaki, Le. Tidak bisa berjalan di atas air. Jangan kalah sama anak SD. Masa tai dibilang berjalan di atas air? Tapi kalau berjalan di atas kepala Le, mungkin bisa. Itu, ya. Jangan begitu caranya, Le. Ini sudah mendekati menista. Yesus berjalan di atas air, lalu Le sejajarkan dengan tai berjalan di atas air. Keji sekali. Ya sebenarnya sudah selesai dialog kita karena Le tidak toleransi. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang Le mau menunjukkan ketidakmampuan Le menggunakan logika dengan sehat. Itu ya, itu sangat disayangkan narasi itu keluar. Bisa pula Le bilang tempat tidur berjalan. Yang namanya berjalan itu yang punya kaki Le. Belajar kembali lagi dari SD gitu loh. Masalah anatomi pun nggak tahu siapa yang berjalan. Di kampung lain emangnya tai berjalan? Hah? Jangan ketawa, Le. Jangan ketawain pikiranmu yang dangkal itu. Masa kayak gitu bikin narasi tai itu berjalan, bikin malu kita. Ago ya mang. Nah, sekarang aku jelaskan ya. Dalam sepanjang peradaban manusia, Leku, tidak ada satu data pun yang menyembah Allah SWT sebelum abad ke-7. Tidak ada. Contoh, kita kutip satu keyakinan. Yudaisme, pemilik Taurat. Siapa Allah yang mereka sembah? Bukan Allah SWT. Mereka menyembah Yod Hevave Elohim Adonai. Tadi singgung, ada Abraham, ada Musa. Ini Abraham, Musa yang mana? Jangan-jangan ada Abraham dan Musa yang lain. Kalau Abraham dan Musa yang lain maksud adalah tokoh Tanak, tidak ada satu data pun dalam Tanak mencatat Allah SWT. Karena setahu saya Allah SWT adalah Allah Tuhan orang Arab yang muncul di abad ke-7, Leku. Ada. Kalau kutip Abraham dan Musa, itu yang mana itu? Abraham Musa yang mana itu? Ini yang saya tahu. Musa, siapa yang disembahnya ini? Ini, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Tuhan di sini Yod Hevave, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa berdiri yang mendekat Yod Hevave. Di mana Allah SWT? Tidak perlu nebeng, Le. Tidak perlu nebeng. Menggunakan tokoh-tokoh Israel yang untuk menjelaskan bahwa kalian punya sejarah. Gitu loh. Nggak usah nebeng, Le. Ya, nggak usah pakai Abraham dan Musa itu milik Tanak. Yang Tuhannya Yod Hevave, bukan Allah SWT. Baper dia, wih. Oke, Lae,
Aku tidak membahas tentang anatomi, tapi yang ku bahas mengambangnya pempes yang bertaik tadi di atas air. Itu yang kusamakan gitu loh, kan mengambang. Kalau kau mau lihat jalan di atas air, ya, nih kadal ini kenapa nggak kau tuhankan kadal ini jalan dia di atas air loh, Tuhan nggak di. Kau bawa-bawa Yahudi, bawa-bawa Taurat Yahudi Aku tak temukan satupun rahib Yahudi, rabi Yahudi berselisih tentang Tuhan kepada umat Islam. Tidak ada Bahkan orang Yahudi, kalau mereka mau melakukan ibadah mereka tiba waktunya, mereka bertemu pada dua tempat, masjid ataupun gereja, mereka mendatangi masjid Umat Islam dengan orang Yahudi tidak pernah berselisih tentang konsep ketuhanan. Tapi sama teman-teman Kristen diludahin. Diludahin. Coba pergi ke Israel sana, ketemu di situ panggil Yesus Tuhan, Yesus penyelamat, Yesus ini pegang salib. Katakan tanahnya Yahudi tidak menyembah kepada Allah, mana tanahnya? Kasih datanya, mana tanahnya? Gitu loh. Jangan cuma congor kasih datanya. Kita sudah beberapa kali diskusi sama Bang Billy Yahudi. Dari sejak kapan pula tanahmu itu Nanti silakan kau bukakan teman-temannya. Kita kasih dia kesempatan untuk membuka. Apakah yang dia pegang itu adalah tanah? Buka silakan. Buka silakan. Tunjukkan kamera kalau itu adalah tanah. Tengok isinya. Silakan. Silakan, putar kameranya, silakan. Lo lanjutkan, punya waktu, lanjutkan. Makanya aku bilang jelas lagi dalam surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Baqarah ayat 213 jawabannya. Apa kata Allah? Orang-orang yang pernah diturunkan kitab padanya tidak akan pernah berselisih kecuali karena kebencian, kedengkian dalam diri mereka. Kepada Yahudi pernah diturunkan Taurat dan juga Injil. Mereka tuh nggak pernah berselisih tentang Allah, tentang sifat Allah, nggak berselisih, sepakat mereka, gitu loh, sepakat mereka. Kepada siapa mereka nggak sepakat? Kepada Kristen yang mengatakan Tuhan yang mengutus Musa pernah turun ke dunia menjadi manusia, meninggal dalam kondisi teraniaya, terkutuk pula. Makanya kalian sangat dibenci sama Yahudi karena kalian memfitnah Tuhan Yahudi dengan kalian katakan Tuhan yang mengutus Musa pernah turun ke dunia jadi manusia, meninggal babak belur dibunuh manusia. Aku tadi buka Yohanes 20 nomor 17. Kalau kau katakan itu bukan Allah, dirinya Yesus, berarti di dalam pemahaman Kristen ada lebih daripada satu Allah. Sementara Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, cuman ada satu Allah. Gitu loh. Dalam Markus 12:29, cuman ada satu Allah. Tapi menyatakan ada dua Allah. Siapa itu? Yesus yang masih Allah training dalam diri manusia. Training dia. Masih dalam konteks Tuhan training. Dalam masa training. Kalau dikasih pakai baju dinas dia tulisan di sini. Training. Tuhan lagi training. Nah, karena dia masih training, dia menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Ada berapa Tuhan? Begitulah. Jadi tidak ada narasi-narasi kutu yang menghujat. Sekarang ku berikan kau waktu untuk membedah lagi. Yohanes 20 nomor 17 itu. Apakah Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allahnya Israel? Kalau memang Allahnya Israel, lantas Yesus ini Allah siapa? Gitu loh. Aku udah kasih data dalam Al-Quran. Asyura 13. Tuhannya Nuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24-38. Tuhannya Adam. Gitu loh. Dalam suratul Al-Fatihah. Tuhannya langit dan bumi. Sementara lain nggak bisa tunjuk datanya. Silakan buka. Apakah di dalam kitab yang kau tunjukkan itu adalah tanah? Kita saksikan teman-teman ya. Apakah tanah itu bahasa Indonesia? Tengok.
Baru ini aku tahu orang Yahudi pernah diturunkan wahyu dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakanlah ya, tunjukkan dalam Tanakh itu bahwasanya orang Yahudi itu ya memiliki Tuhan yang disembah dengan sifat yang tidak setara dengan Allah, tidak sama dengan Allah yang disembah oleh umat Muslim. Silakan. Oke, wah luar biasa ini ya. Nah, ini ayat yang Anda gunakan itu. Paham nggak Anda konteks ini? Ya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tahu nggak konteks ini? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ya, dalam keadaan sebagai manusia belum naik ke surga. Ya, belum naik ke surga. Ini loh. Tetapi dia akan naik ke surga, ya, menyelesaikan tugasnya. Gitu loh. Karena puncak tugasnya adalah naiknya Yesus ke surga dan akan ditutup nanti datang kali kedua menjemput orang percaya. Gitu loh. Nah, kata Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu, ini konteksnya harus paham. Karena Yesus punya sisi kealahan, itulah Bapakku dan itulah Allahku. Jadi Yesus punya sisi kealahan yang dimana dia harus menyelesaikan tugas dan bersatu dengan keilahiannya secara simbolis. Tetapi dari sisi waktu dan ruang, Yesus tidak pernah terpisah dengan kealahannya. Begitu loh. Ini nggak paham ini. Lek Faruk ini nggak paham, ya. Jangan bilang Yesus Tuhan punya Tuhan. Yesus punya ketuhanan. Yesus punya sisi kealahan. Itu loh. Itu yang Anda harus pahami. Itu loh. Nah, udah korek-korek lah teman-teman. Tetap dia nggak mampu menjelaskan. Memang mereka ini nggak punya data. Terputus dengan sejarah. Mereka ini hanya mampu nebeng supaya punya korelasi dengan Adam, Abraham, dan Musa. Harus nebeng teman-teman. Kalau nggak nebeng, tidak bisa. Tidak mampu. Karena sosok Allah SWT ini hanya muncul di abad ke-7. Sebelum itu tidak ada data. Makanya dibutuhkan yang namanya nebeng. Kusinggung Tanak, dia bilang, emang Kristen punya Tanak? No, Tanak itu kan istilah Ibrani yang namanya apa? Torat, Nevi'im, dan Ketuvim. Tapi tahu nggak Tanak, Torat, Nevi'im, dan Ketuvim? Torat itu 5 kitab yang kalau dalam bahasa Indonesia menjadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada kitab para nabi, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, dan ada tulisan-tulisan di dalamnya syair dan lain sebagainya. Itu Tanak. Tanak ini kan dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Indonesia yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan syair lainnya. Nah, ini Tanakku nih. Ini Tanakku. Ini Tanakku nih. Ini Tanak. Cuman digunakan bahasa Indonesia Kejadian, tapi inilah Tanak itu. Dalam bahasa Ibrani ini. Beresit bara. Elohim et hasamayim wa et haeretz. Ini loh Tanakku tadi. Dimulai dari kitab Kejadian. Dimulai dari kitab Kejadian saja. Sudah gugur Tuhanmu. Kalau kau pakai Tanak, gugur. Allah SWT tidak ada di Tanak. Karena penggunaan kata Tuhan yang pertama adalah Elohim. Elohim, not Allah SWT. Ini loh Tuhan. Tuhan yang disembah Abraham, Musa. Loh kok di agamamu itu Abraham, Musa menyembah Allah SWT? Kok bisa berubah? Kok bisa berubah lah? Dari mana Allah SWT itu kok Musa, Abraham menyembah Allah SWT? Di sini Musa menyembah Elohim. Ini. Paham gak ini? Musa menyembah Elohim. Nah pertanyaan saya, apakah Elohim, Yod He Vav He Adonai sama dengan
Allah SWT. Buktikan ya, sama atau tidak. Buktikan. Karena kamu kutip tokoh Tanak. Ada Abraham, Musa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yod-Heh-Vav-Veh Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kalau sama, buktikan sama di mana samanya. Kecuali kalau Anda akui beda. Selesai dialog kita. Silakan. Tanah ya yang dipegang dia itu tanah. Taurat yang dipegang dia itu Taurat. Hati-hati kau le, jangan keluar rumah kau, jumpa orang yang Yahudi nanti ditekekkan ya kepalamu nanti le. Hati-hati kau, dari tanda Yahudi kau. Sakit hati Yahudi kau bikin, oh mak ngeri kali kau hari ini. Dibilang ya buku dipegang dia dari Taurat. Awas lo aku jumpa aku khotbah aku tekek kepalamu katanya. Sejak kapan Yahudi punya Taurat diberi nama Kejadian, Keluaran, Kecelakaan, Bilangan, Imamat, kurang-kurang bagi-bagi kecelakaan. Ya kulai, itu Tauratan versi Skaristi. Bukan Taurat yang sebenarnya. Terus kau katakan Musa menyembah kepada Elohim. Di mana di dalam Taurat Musa memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim? Yang tanya nih, kasih kau datanya ini. Kau makanya aku bilang, inilah alasannya kenapa Yahudi jijik kali nengok Kristen ya. Yahudi muda ya kau. Elohim memang bukan sebuah nama. Gelar atau kata benda umum dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan, Allah atau dewa-dewa. Itu bukan nama. Nanya lain. Kapan pula di dalam Taurat dikisahkan Musa menyembah kepada Elohim? Harusnya tugasmu menunjukkan Abraham sampai dengan Musa menyembah pada Yesus. Ada nggak datanya? Nggak ada. Orang berdasarkan Roma 14 nomor 9, Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Paulus untuk orang-orang Roma. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dijadikan Tuhan. Yesus Tuhan jadi-jadian. Roma 14 nomor 9. Terus berikutnya, ketika dia membahas Yohanes 20 nomor 17, aku catat poinnya semua teman-teman. Yesus dalam keadaannya manusia, tugasnya sebagai manusia, karena Yesus punya sisi kealahan, bersatu dengan Allahnya secara simbolis. Yesus punya sisi kealahan. Makanya aku bilang teman-teman ya, ajaran Kristen ini jangankan masuk akal, tapi akal-akalan gitu loh. Kitab kau terjemahan, makanya luar biasanya teman-teman Kristen ini, kitab dia yang terjemahan diterjemahkan lagi sama dia. Diterjemahkan lagi sama dia. Tertulis dalam Yohanes 20 nomor 17 lah ya. Ini. Jangan selamat, silakan kau jadi, minta tolong aku lah ya. Cukup KTP-mu saja yang Kristen, tapi jangan akalmu ya. Kalau akalmu nanti ikut-ikutan Kristen, sulit kau diselamatkan lah ya. Nggak selamat lagi kau nih, nggak bisa diselamatkan lagi kau. Ya? Cukup KTP saja yang Kristen. Nih, aku tunjukkan datanya. Di mana di sini tertulis Yesus dalam keadaannya manusia di mana? Di mana di sini tertulis ya, tugasnya Yesus sebagai manusia di mana? Di mana di sini tertulis Yesus punya sisi kealahan di mana? Di mana di sini tertulis Yesus punya sisi kealahan? Kan gitu di mana? Makanya saya bilang kitab kau udah terjemahan lah ya. Karena terjemahannya tidak sesuai dengan doktrin kekristenan dan juga hawa nafsu, kau terjemahkan lagi terjemahan. Ada terjemahan di atas terjemahan. Tadi di awal kau bilang Yesus Allah, tapi begitu kau tunjukkan Yohanes 20 nomor 17, kau katakan dia bukan Allah. Tidak jadi Allah, kayak mana nih? Di sini kau bilang tadi kan dia bukan Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia pergi kepada Allahnya. Cocok kata dia.
Berarti Yesus bukan Allah. Ternyata Yesus yang Tuhan pernah tidak jadi Tuhan. Kayak mana aja kita diskusi gini lah gitu loh. Makanya jangan gunakan doktrin. Di mana datanya? Perkataanmu tadi mengatakan Yesus dalam keadaan dia manusia, berkata dalam Yohanes 20:17. Di mana datanya? Kasih saya satu data yang eksplisit di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan Allah. Di mana? Jangan kasih doktrin lain. Udah memuntah aku dengan doktrin kekristenan 27 tahun namanya. Silakan, kasihkan datanya. Luar biasa memang kalian teman-teman Kristen. Terjemahan diterjemahkan lagi, cuma. Barakallahu fikum teman-teman ya. Silakan teman-teman ya yang mau bantu untuk renovasi kamar mandi masjid Sohilul Muslimin dan juga tempat wudhunya, silakan teman-teman ya. Gift apapun yang kalian berikan pada hari ini semua akan kita serahkan untuk Masjid Sohilul Muslimin untuk renovasi kamar mandi dan juga tempat wudhunya teman-teman ya. Alhamdulillah pagi tadi sudah kita kirim itu, sudah kita transfer ya, dari gift yang kita dapat di pagi hari Rp752.000 teman-teman. Kita dapati di live pagi tadi 752.000, semua sudah kita serahkan kepada imam ya, imam Masjid Sohilul Muslimin. Ya mudah-mudahan ya di sore hari ini juga kita bisa mendapatkan rezeki yang bisa kita bagikan untuk renovasi kamar mandi dan juga tempat wudhunya Masjid Sohilul Muslimin yang ada di tengah-tengah kota Medan. Silakan. Silakan. Dibantah Bible-nya lah, dibantah Bible-nya. Udah iklannya mana? Udah itu udah undang, silakan bantah Bible-nya lah. Ini luar biasa. Ya teman-teman, give teman-teman, pause sekalian, tapi jangan salah kirim. Nanti kirim ke saya, nggak masuk ke Bang Faruk. Klik ke Bang Faruk ya, klik ke Bang Faruk. Aku juga peduli. Santai-santai lah. Kita nggak ada ini. Kalau memang tempat ibadah harus disupport. Teman-teman support tempat ibadah ya. Seperti itu. Oke. Nah, inilah Bang Faruk ini. Suka kali lah memutar-mutar pernyataan. Ku bilang dalam konteks Yohanes 20:17 itu adalah kemanusiaan telah bangkit. Gitu loh. Dia harus menyelesaikan karyanya di bumi. Dari kelahiran sampai pada kematian dan kebangkitan. Itu masih dalam konteks karya Allah menjadi manusia. Nah kemanusiaannya telah bangkit. Menggunakan tubuh kemuliaan. Nah dia akan ke sorga. Menyelesaikan tugasnya itu yang kubilang. Bukan berarti Yesus bukan Allah. Gitu loh. Pernyataan itu tidak menggugurkan kealahannya. Gitu loh. Di situ ada dua hal. Kemanusiaan yang telah bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Di situ ada kealahan. Kealahan yang mana? Ya Bapa tadi. Bapa dan Allahku dan Allahmu. Itu kealahan Yesus. Yang dimana Yesus akan naik ke sorga. Ya, memenuhi semua hukum yang tercatat dalam perjanjian lama mengenai dia. Dia harus bersatu dengan hakikatnya secara simbolis. Karena ini keterbatasan manusia melihat karya itu. Ketika sudah dilihat selesai, duduk di sebelah kanan Allah, maka orang sudah yakin Yesus menyelesaikan tugasnya dan naik ke surga. Tapi secara hakikat keilahian, Bapa dengan firman-Nya dan rohnya tidak pernah terpisah. Ini hanya secara simbolis untuk memenuhi hukum. Karena ada ayat dalam Mazmur 110 bahwa Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini secara simbolis. Jadi dalam ayat itu ada kealahan, ada kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang telah bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Itu Bang Faruk, saya sedang tidak menggagalkan ketuhanan di situ. Apalagi meniadakan kemanusiaan. Dua-duanya saya akui. Hanya saja konteksnya harus paham. Seperti itu loh. Nah, luar biasa ini Bang Faruk ini ya. Dia bilang kitab suci kami bukan Tanak. Sudah ku bilang Tanak itu apa Bang Faruk? Tanak itu adalah kitab Yahudi. Ada Taurat, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Nah, kita pakai Taurat saja. Apa itu Taurat? Ini Taurat. Ini kan hanya bahasa. Ini Taurat tadi. Taurat itu ini 5 kitab. Dalam bahasa Indonesia Kejadian, dalam bahasa Ibrani Beresit, Keluaran bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani Shemot, Imamat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani apa? Vaikra, Bilangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani apa? Bemikbar, Ulangan bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani
Devarim. Ini Tanak tadi. Baru Torat, belum nanti Nevi'im dan Ketubim. Nggak mampu Bang Faruk paham. Ini hanya bahasa. Kejadian ya kitab Tanak juga. Bahasa Ibrani Beresit. Paham nggak? Tapi artinya kan sama. Pada mulanya. Ini bahasa Indonesia yang digunakan. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan ulangan. Dalam bahasa Ibrani ini. Shemot, Farikra, Bemidbar. Ini loh, dan seterusnya. Jadi kitab yang kami pegang ini Tanak juga. Masih ada bahasa Ibraninya. Masih ada ini bahasa Ibraninya, Bang. Ini, bahasa Ibrani semua ini. Cek aja kalau nggak percaya. Bahasa Ibrani dalam kitabku ini sama dengan bahasa Ibrani dalam kitab Tanak. Itu loh. Jangan karang-karang. Yang kami pegang Tanak. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan ulangan, sampai Maleaki. Yang saya tanyakan tadi, di mana Abraham, Musa menyembah Allah SWT? Ini yang disembah Musa, Bang. Ini. Nggak ada kalian punya standar ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidaklah meninggalkan tempat itu, kemah itu. Mana? Di mana Musa menyembah oleh SWT? Nggak ada. Kecuali kalau nebeng, mengubah data, begitu. Musa itu menyembah Yod-Heh-Vaveh, Bang. Gitu loh. Panik dia guys. Lae, ya, makanya berkali-kali ku sampaikan sama mulai. Kitab Taurat itu bukan milik Kristen, Lae. Taurat itu bukan milik Kristen. Taurat itu milik Yahudi. Walaupun kau bawa dalam rumahmu, itu diturunkan bukan untuk Kristen, tapi bagi Yahudi dan juga Bani Yakub. Datanya di mana, Faruk? Baca Ulangan 33 nomor 4. Taurat itu sebuah ketetapan bagi Bani Yakub. Ulangan 4 nomor 44. Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Gitu loh. Maleaki 4 nomor 4. Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 untuk Bani Israel, bukan untuk Bani pemakan babi. Kau pegang kitab Taurat, tapi pada waktu yang sama kau kangkangi, kau ludahi, kau dustai Taurat. Allah memang kau mau pegang Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau makan babi? Dan memegang kitab Taurat, kenapa kau menyembah kepada Yesus, bertuhankan pada Yesus? Kitab Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau pergi ke gereja hari Minggu? Yang Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau berkulup panjang dan tidak bersunat? Tidak boleh orang-orang berpegang kepada buku kitab Taurat kalau kulupnya masih panjang, nonotnya masih panjang. Makanya saya bilang inilah alasannya kenapa Yahudi itu benci kali nengok kau lain. Dengan kalian klaim kitab yang ada pada kalian adalah Taurat, tapi kelakuan kalian bukanlah pengikut-pengikut Taurat. Kalian adalah kelakuan para penyembah-penyembah dewa-dewi yang dikisahkan dalam kitab Yesaya 66. Di dalam kitab Yesaya diceritakan para penyembah dewa, para penyembah berhala itu pemakan babi. Makanya dalam Yesaya 66 nomor 17, di situ dikisahkan pemakan babi itu disuruh binasakan. Barakallahu fikum Bang Yudi. Kalian melakukan ritual dan juga perbuatan dari orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewi. Narasi dari tadi yang saya sampaikan itu narasi ngarang le semua. Gitu loh. Live framing Taurat itu seakan-akan membenarkan kamu. Tunjukkan satu data di dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian makan babi. Tunjukkan narasi dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian ke gereja hari Minggu.
Tunjukkan satu narasi dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian berkeluh panjang tidak bersunat. Tunjukkan satu narasi di dalam Bible di mana Yesus, barakallahu fikum Bang Munawir, di mana di dalam Taurat membenarkan Kristen ketika kalian pergi ke gereja hari Minggu. Lupa sedikit lain, gitu loh. Kalau nabi-nabi terdahulu, manusia terdahulu menyembah kepada Allah, ada datanya aku kasih tadi kan. Kalau kau mau tahu bagaimana malaikat, siapa Tuhannya malaikat sebelum manusia diciptakan, kau baca dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 34. Kalau mau tahu kau siapa Tuhannya Adam yang disembah oleh Adam, yaitu Allah, baca Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 38. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh Nuh dan juga kaumnya, baca dalam surah Asy-Syura ayat 13. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim dan diwasiatkan kepada anak keturunannya, baca dalam surah Al-Baqarah juga ayat 132. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, baca di dalam surah Ali Imran ayat 107. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu juga yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anak keturunannya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu disampaikan Abraham kepada anak keturunannya. Jangan kau mati ke dalam keadaan muslim. Itu disampaikan Yakub kepada anak keturunannya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu wasiat disampaikan Musa kepada kaumnya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi ketika aku Kristen, aku tak temukan data di mana dalam Bible, di mana dikatakan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen. Kalau ada wasiat dari nabi-nabi terdahulu yang tertulis dalam PL maupun PB, kita diwasiatkan, diarahkan, dinasihatkan supaya mati dalam keadaan Kristen, kasih datanya lah. Lompat aku dari air terjun si gura-gura. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Tunjuk satu nabi di dalam PL maupun PB menganjurkan kamu untuk jadi Kristen. Tunjuk. Silakan. Ketahuan kan nyolong boleh kan? Barakallahu fikum Abang Kuya yang gift tadi, barakallahu fikum Bang Yudi, ya Pak Muhammad, syukran barakallahu fikum. Ya seperti Bang baru sampaikan teman-teman ya, apapun yang kita dapatkan di live hari ini teman-teman ya, itu untuk renovasi kamar mandi dan juga tempat wudhu teman-teman. Semuanya akan kita arahkan ke sana teman-teman ya. Kita berharap kita bisa dapatkan hari ini teman-teman ya. Dana yang dibutuhkan berkisaran 15 juta lagi teman-teman. Ya alhamdulillah tadi kita sudah dapatkan kisaran hampir 6 juta lebih, hampir 7 juta teman-teman ya. Syukran barakallahu fikum, jazakallah khair. Kita buktikan kepada layak pengkhotbah dan juga teman-teman Kristen bahwasanya umat muslim itu adalah umat yang kaya-kaya. Untuk membangun atau merenovasi kamar mandi masjidnya nggak butuh waktu berlama-lama, 1 hari 1 kali 24 jam kita bisa dapat uang. Silakan lah ya, jawab Gitu, pertanyaanku lah ya. Kalau kau kaya lah, nggak mungkin kau buka donasi. Nggak mungkin ada orang minta uang di pinggir jalan. Jangan bilang Islam kaya-kaya lah. Fokus aja lah, bisa fokus dialog apa enggak? Gimana motivasi uang ini, dialog ini? Ya kan aku ngajak kawan saudara muslimku lah untuk berinfak, lucu lah ini. Kok pula yang cemburu. Bukan. Emosi. Tadi di awal lah bilang nggak apa-apa kawan-kawannya. Kalau dia mau membangun rumah ibadahnya nggak apa-apa. Rupanya gara-gara narasiku keras sedikit, emosi kau. Kau mau diskusi atau mencari uang? Tadi di awal gak keberatan dia kan, cuman gara-gara aku keras. Oke. Kerasan tuh. Cuman gini, aku sudah siap jawaban lewat iklan-iklan, jadi ini bisa lupa aku jawabannya nih. Ya udah. Aku nggak iklan lagi kalau udah habis. Aku nggak iklan lagi, udah mau habis. Udah mulai kepanasan. Gimana ini? Aku tadi bilang mantap, tadi siap-siap mau menyanggah ini. Silakan. Ulangi pertanyaanku. Ingat lagi pertanyaanku. Enggak. Udah. Kalau iklan itu pakai waktu lah. Pas waktu lah pakai iklan. Gitu loh. Oke. Teman-teman, ini Layak Faruk masih tidak menjawab ya. Siapa Allah itu? Eksis dalam segala zaman atau tidak? Enggak punya dia. Dia hanya pakai kitab sucinya yang menunjukkan Allah itu ada. Ya, interaksi dengan tokoh-tokoh di zaman lampau. Katanya Abraham, Musa. Ya, aku tidak menentang ayat itu, hanya saja aku tadi tanya dengan tegas lah. Apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim sama dengan Allah SWT? Karena Abraham, Musa yang layak kutip itu tokoh Tanak. Itu ada dalam Tanak gitu loh. Itu tokoh-tokoh
orang Israel. Tapi kok ada di kitab suci kalian? Nuh tadi ada. Jangan-jangan ini Abraham, Nuh, Musa yang lain. Kalau memang mereka sama, so pasti Allah yang mereka sembah sama. Tadi saya tanya, apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Gitu loh. Karena sampai sekarang orang Israel pun menyembah Yod-Heh-Vav-He. Hanya saja nama itu sangat dihormati. Sehingga diganti dengan kata Elohim dan Adonai. Makanya waktu mereka menyebut Shema Yisrael pun itu menggunakan Adonai. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Itu. Apakah kalian percaya juga Adonai? Apakah Adonai itu sama dengan Allah SWT? Karena tokoh yang Anda ambil itu punya mereka. Gitu loh. Apakah sama? Pasti nanti cara-caranya begini. Oh, kitab Yahudi sekarang sudah dirubah. Nah, ini repot. Gitu loh. Dari dulu sampai sekarang orang Yahudi, orang Kristen beriman kepada Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai. Gitu loh. Dan orang Kristen Yahudi percaya dengan Yesus di abad pertama. Siapa itu? Para rasul dan jemaat mula-mula. Kami ini lahir dari rahim Yahudi. Jangan tuduh kami tidak punya korelasi. Ya, jangan bilang orang Israel jijik dengan kami. Siapa yang dibombardir sekarang? Itu loh. Bukan orang Kristen. Orang Kristen itu bersinergi dengan Israel. Khususnya Donald Trump. Nah, itu loh, cipika-cipiki mereka di sana. Jangan bilang orang Israel membenci orang Kristen. Itu omong kosong. Terus data yang kalian angkat paling itu di Israel ada orang Kristen diludahi. Itu radikal itu di sana, tapi sudah kena tangkap. Donald Trump sama Benjamin Netanyahu itu cipika-cipiki dengan negara Eropa yang berbasis kekristenan. Itu cipika-cipiki. Itu solid. Ya, siapa yang sebenarnya sedang mengalami konflik dengan Israel? Itu harus tahu sejarah lah. Jangan hanya fokus untuk pembangunan, paham sejarah juga. Biar nggak salah data, leko. Ago, ya bang kayak gini. Tunjukkanlah, kalau nggak bisa tunjukkan, tak bisa jawab, udah selesai dialog kita. Ya, masalahnya kan tolak. Yesus itu adalah Allah Israel yang menjadi manusia. Ya udah selesai. Nah sekarang, apakah Allah Israel sama dengan Allah kalian? Gitu loh. Karena tidak ada data lain kecuali satu-satunya Israel ini yang bisa menunjukkan eksistensi Allahmu ada dalam sejarah. Gak mungkin agama pagan kan, gak mungkin agama Persia yang kalian angkat untuk menunjukkan keberadaan Allah. Satu-satunya adalah Yudaisme ini. Kristen udah jelas kalian tolak. Kalian tak percaya Allah menjadi manusia. Nah sekarang, apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kalau sama, buktikan indikasinya sama. Buktikan indikasinya sama. Kecuali kalau nebeng, kayak gitu loh. Terima nabinya, tolak Tuhannya. Itu kebiasaan kalian. Kalau kami punya korelasi, dalam perjanjian lama Yesus dinubuatkan. Allah yang menjadi manusia. Bahkan jelas dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Di situ manusia yang lahir itu punya 4 gelar. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus yang dinubuatkan, digenapi dalam perjanjian baru. Itulah Allah yang kami sembah. Sebentar ya, ku ambil bukuku lah ya, sebentar ya. Ya teman-teman, support ya, Faruk kita respect ya. Dia peduli dengan tempat ibadah ya. Saya tidak inilah untuk itu ya. Silahkan di support ya. Karena saya juga punya pergumulan juga pernah untuk pembangunan tempat ibadah. Ya. Silakan. Oke. Tema kita tadi sepakat lah ya. Ya. Allah Islam versus Allah Kristen. Ya, bukan Yahudi. Gitu loh. Semakin kemari gunakan topeng Yahudi.
Makanya saya bilang, kenapa kalian sangat dibenci sama Bani Israel, orang Yahudi? Karena kalian hidup di atas bumi ini gunakan dua topeng. Ketika ketemu Yahudi, kalian ke Yahudi-Yahudian. Dikenali sama Yahudi, diludahin. Wih, sampai di Indonesia, kalian gunakan topeng Islam dengan mengutip dan mencuri kata Allah. Narasi dari tadi yang kau sampaikan itu bukan narasi Kristen lae. Itu yang pertama saya bahas samamu. Yang kedua, lae, bedakan antara Israel dengan Bani Israel. Setan Netanyahu dia bukan Bani Israel. Kau harus bedakan. Seharusnya ketika kau menjadi seorang pendebat, kau harus bedakan. Negara Israel tak serta-merta anak keturunan dari Bani Yakub. Sementara Rabbi Yahudi itu menolak keras perbuatan dari setan Netanyahu. Bedakan lain negara Israel dengan Bani Israel. Kau nggak paham ke situ. Yang ketiga, ya, kapan pula Kristen lahir dari Yahudi? Kapan Kristen lahir dari Yahudi? Murid-murid Yesus kau katakan Kristen. Sebut satu murid Yesus yang disebut dengan Kristen. Gak ada. Semua itu mimpi, angan-angan dan cita-cita Kristen. Kristen mula-mula itu adanya di tahun ke-40 Masehi yang dilantik oleh Paulus di Antioquia dalam KPR 9 nomor 3 sampai dengan 5. Kitab Yesaya yang kau sampaikan lah, Yesaya 9:46 itu, kau harus belajar lagi historical Bible lah. Aku baca bukunya itu dari Karen Armstrong. Silsilah Bible ini. Kau minta data kan di luar dari Biblemu kan? Dia sendiri penulis mengakui, kitab Yesaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nubuatan Yesus. Karena kitab Yesaya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Biar kau ketahui, Kristen mula-mula, kau nggak jawab pertanyaanku lah ya tadi. Sebut satu nabi di dalam kekristenan atau bahkan sosok di dalam Bible yang mengajarkan orang jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Atau mengajarkan orang jadi Kristen. Gitu loh. Data di dalam Biblemu itu melarang kau jadi Kristen. Ketika kau jadi Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus membuat kejahatan. Gitu loh. Di mana data Faruk? Matius 7 nomor 15 nomor Matius 7 nomor 21 sampai 23. Nah, di dalam Lukas 21 nomor 8 lagi kata Yesus, ciri dari si penyesat yang memakai nama Yesus. Siapa yang pakai nama Yesus sebagai nama Tuhan? Kristen. Berpikir kau lah gitu loh. Di dalam Bible kalian harus tahu lah ya. Aku ceritakan sama ini ya. Cerita Bible itu ya. Cerita Kristen. Kristen mula-mula di tahun 40 itu belum punya kitab lah. Apalagi Tuhan. Karena di tahun ke-40 ketika Kristen itu ada, ya, belum ada kitabnya Kristen. Kenapa? Karena Markus menulis itu tahun 70 lah. Matius diduga menulis di tahun 80. Lukas, Yohanes menulis di tahun 90. Belum ada. Bahkan pengkanonan kitab Kristen itu di abad keempat aja belum rampung. Belajar lagi kok sejarahnya lah. Kau belajar lagi sejarahnya. Babang Faruk udah selesai. 100 kali kurasa udah selesai aku baca kitabnya nih, bukunya ini. Makanya saya bilang, kalian itu nggak punya apa-apa selain mimpi dan juga cita-cita. Kejadian sampai dengan Malayaki yang disebut dengan kitab Tanakh, Taurat, Nefim dan juga Ketuvim itu milik Yahudi. Kitab Matius sampai dengan kitab Lukas, si penulis sendiri tidak diketahui siapa penulisnya. Bahkan Lukas pun, bahkan Matius pun ada juga Paulus ketika menulis lah nggak nyangka dia 2000 tahun kemudian dijadikan kitab suci tulisannya ini. Silakan lah dijawab pertanyaanku lah. Sebut satu sosok di dalam Bible yang mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, silakan. Silakan. Mana teman-teman? Mana gift-giftnya teman-teman? Gift-giftnya untuk masjid ya teman-teman, ya untuk masjid ya.
Oke, kalau menunjukkan buku data, tolong tunjukkan kalimat isinya. Lalu siapa pengarangnya? Kalau kayak gitu saya juga bisa ini. Nggak boleh gitu. Tunjukkan di mana pernyataan itu menyanggah dan siapa pengarangnya. Gitu loh. Nanti pengarangnya Uclim lagi. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, di situ adalah nubuat tentang Yesus, satu-satunya manusia yang dilahirkan bergelarkan ilahi. Tidak ada manusia siapapun, satupun, bahkan nabi sekalipun tidak ada yang punya gelar 4 itu. Apa gelarnya, Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja mana yang bisa sandang 4 gelar ilahi itu? Atau nabi yang paling populer sekalipun? Tidak ada, Itu nubuat untuk Mesias yang akan datang. Dalam keadaannya sebagai manusia, berdiam segala kepenuhan kalaan. Itulah Yesus Kristus. Gitu loh. Siapa yang menulis itu? Tunjukkan pengarangnya, riwayatnya seperti apa. Jangan-jangan Uclim, gitu loh. Aduh, kayak gitu cara menunjukkan data. Nampak kali tak mampu. Parah ini loh. Serius, suka-sukanya meminta. Tahu nggak? Ya Kristen itu apa? Kristen itu apa? Itu jelas harus tahu. Kristen itu adalah Kristianos yang lahir dari kata Kristos, yang artinya pengikut Yesus Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Yang dimana Yesus mendirikan jemaatku, memilih para rasul 12, dan ada 70 untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, supaya semua orang percaya kepada Yesus. Nah, yang semua percaya kepada Yesus itu disebut Kristen. Begitu. Lalu Anda fitnah bahwa Kristen itu lahir dari zaman Paulus di Antioquia. Itu pun salah. Gitu loh. Itu sesat itu, nggak benar itu. Jadi Kristen bukan lahir di Antioquia pertama kali. Istilah itu disebut di tempat itu. Tapi sebelum itu, Kristen sudah ada. Gitu loh. Ini, lihat ini Ini datanya. Jadi jangan fitnah Paulus, pendiri Kristen. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Paulus mengakui bahwa mereka telah Kristen sebelum Paulus. Jadi Kristen sudah ada sebelum Paulus bertobat. Siapa Kristen itu? Kristen itu sebutan untuk pengikut Yesus. Itu loh. Siapa Kristen itu? Kristen itu adalah orang-orang yang percaya Yesus. Pertama kali dari mana? Lalu tersebar ke Yudea. Lalu tersebar ke Samaria. Sampai ke ujung bumi. Jadi Kristen pertama adalah orang Israel. Itu loh. Para rasul orang Israel. 70 murid. Sebagian besar Israel diaspora. Jemaat mula-mula orang Israel. Dan ada juga orang-orang dari luar Israel, termasuk Arab. Jadi Arab itu Kristen pertama itu. Di tempat kalian. Islam abad ke-7, jauh. Jadi kalau pergi ke Arab, ke Mesir, itu banyak orang-orang Kristen, Koptik, Syria, orang Kristen semua itu yang sudah ada di abad pertama. Bukan Islam. Itu loh. Jadi data seperti ini harus paham, Kami itu lahir dari rahim Yahudi. Makanya kitab Tanakh ini pemilik resminya ada 3. Yudaisme, Samaria, Kristen. Uclim nebeng. Cuman mengutip nabinya, menolak Tuhannya. Jawab, Jangan banyak-banyak bahas Kristen. Pertanggungjawabkan. Yod Evave Elohim Adonai, apakah sama dengan Allah SWT?
Kalau Lai tidak bisa jawab, selesai dialog kita. Sementara Laye sendiri dari tadi nggak jawab pertanyaanku loh. Di mana di dalam Bible satu para nabi ataupun narasi yang menganjurkan orang untuk jadi Kristen? Udah 4 match ini. Pertanyaanmu sudah ku jawab dari tadi, kau nggak bisa memahami gitu loh. Dengarkan lagi ya, kan saya sudah bilang, saya tidak temukan satu narasi pun di mana Musa menyembah kepada Elohim dan juga Adonai, nggak ada. Nggak ada. Kalau Musa menyembah kepada Allah, dalilnya udah jelas. Tadi ku tunjukkan di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 13. Al-Baqarah, di mana lagi Ali Imran 107. Gitu loh. Udah banyak datanya ku kasih tadi. Menyembah kepada Allah. Bahkan dalam surat Toha ayat 14. Ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Allah. Itu data berdasarkan kitabku, karena aku berbicara tentang imanku, ya aku gunakan kitabku gitu loh. Nah, ketika kau katakan Musa memperkenalkan Tuhan dengan nama Adonai, Elohim, datanya mana? Sementara aku udah kasih data samamu tadi, Elohim itu bukan nama. Makanya aku bilang, kau jangan gunakan topeng Yahudi. Sejak kapan pula lah kitab Taurat itu punya Yahudi dan Kristen? Inilah kejinya kalian, sudah nipu, ketahuan nipu, bukannya jujur, malahan bertahan dengan tipu muslihatmu. Aku udah kasih data, ulangan 33 nomor 4 untuk Bani Yakub Taurat. Ulangan 4 nomor 44 untuk Bani Israel Taurat. Maleaki 4 nomor 4 untuk Taurat untuk Bani Israel Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 juga untuk Yahudi dan Bani Israel. Di mana datanya diturunkan Taurat untuk Yahudi dan Kristen? Gitu loh. Karena apa? Kelakuan kalian bertimbang balik dengan Taurat. Yesaya di dalam Efesus 2 nomor 15. Bukankah Taurat sudah dibatalkan? Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Nggak dibenarkan kalian melakukan hukum Taurat. Gitu loh. Bahkan di dalam Galatia 3 nomor 10. Terkutuklah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini kalian Kristen nempelkan kitab Taurat dalam kitab kalian, terkutuklah kalian menurut Paulus. Lain nggak punya dalil dari tadi, nggak punya narasi gitu loh. Kalau kau jadikan Yesaya 9 sebagai nubuatan bagi diri Yesus, ya penasehat yang ajaib, kapan Yesus jadi penasehat lain? Nah, kapan? Terus kau bilang juru damai, baca Matius 10 nomor 34. Yesus menyatakan dia datang ke dunia ini tidak bawa damai, melainkan pertentangan. Jangan kau cocok-mologikan. Ini bukuku ya. Data yang kusampaikan nih. Nih, Karen Armstrong, penulis bestseller Sejarah Tuhan. Nih, pengantar Profesor Komarudin Hidayat, Rektor UIN. Udah, Sejarah Alkitab. Ini data tentang Bible tadi. Ku kasih tadi datanya samamu nih tentang Bible tadi nih. Sebentar ya. Penulisan Bible tadi, mana tadi? Sudah ku tandai tadi. Habislah waktu kita ini. Nih. Markus menulis sekitar tahun 70. Nah, Matius dan Lukas menulis tahun 80. Yohanes setahun 90. Sementara sebelum tahun 70 Kristen sudah ada. Jadi kitab sucinya Kristen pada saat itu apa? ISBN. Ini ada ISBN nih. Apa latar belakangnya penulisnya itu orang apa? Agama apa? Lain. Yang penting aku sudah tunjukkan ISBN-nya ke kau, Lain. Kucilim itu. Tahu nggak Lain siapa Karen Armstrong? Nggak tahu Lain siapa Karen Armstrong?
Data. Aku udah tunjukkan bukunya, ISBN-nya sudah kutunjukkan. Sekarang lah tolong lah aku udah jawab pertanyaanmu ya. Musa tidak pernah memperkenalkan Tuhan selain dengan nama Allah. Tidak pernah. Tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Yahweh, Adonai, atau apapun itu tidak pernah. Oke? Oke, jadi kami Islam berdiri dengan kaki sendiri. Sekarang saya tanya sama jawab pertanyaanku. Siapa nabi di dalam Bible yang mengajarkan orang untuk jadi Kristen? Di mana datanya? Apologet Kristen nggak tahu Karen Armstrong. Gak kenal dia Karen Armstrong, wih. Luar biasa lah kolae. Karen Armstrong pun gak kenal kolae. Dia bilang Karen Armstrong itu Islam, weh. Tunjukkan datanya, riwayatnya, tokohnya, agamanya apa. Karen Armstrong Islam. Loh, tadi yang saya angkat itu apa? Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Tiba-tiba penulisan kitab suci perjanjian baru. Gimana sih, Le? Aku kan ditunjukkan samamu tadi. Perjanjian lama terus Yahudi. Yang ku minta datanya Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, tafsiran itu bukan untuk Yesus. Bukan Kok malah penulisan kitab suci perjanjian baru? Yesaya itu tidak ada korelasinya dengan nubuatan Yesus. Karena kitab Yesaya itu nubuatan untuk raja-raja Yehuda. Siapa raja yang punya 4 gelar? Tunjukkan sama saya. Kalau Anda bisa tunjukkan 4 gelar ilahi itu, langsung saya pindah. Sejak 4 gelar itu milik ilahi. Loh, di dalam Yesaya 9 lah di dalam Yesaya 9 tidak ada narasi penasihat ajaib. 4 gelar penasihat itu ajaib ilahi. Parah lah, parah. Ini nih, kutunjukkan ya. Oke, waktu saya. Mana ini waktunya? Nggak bisa nih. Udah, kita tiktokan aja kalau enggak. Silakan, gantian kita ngomong. Oke. Silakan. Oke, saya tunjukkan. Nah. Bungkam lah kalau pakai tiktokan lah. Ini ya. Silakan, gantian. Orang pakai waktu aja lah, nggak pernah sampai kepada Allah lah. Nggak berani dia menyentuh ranah itu, teman-teman. Itu loh. Inilah ayat yang singgung tadi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini gelar keilahian yang disandang anak yang lahir ini. Itu loh. Dan anak yang telah lahir ini dalam konteks penulisan, dalam rancangan Tuhan, ditetapkan akan lahir. Punya gelar 4. Raja mana yang punya gelar Allah perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal? Tunjukkan sama saya, Leko. Sudah? Kalau cuma ngomong aja semua bisa. Nah, sebentar. Tadi bahas mengenai Musa, di mana dia menyembah Elohim, Yod-Heh-Vaveh Adonai. Loh, dalam ucapan iman orang Yahudi itu menggunakan kata Adonai. Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Mereka sebut nama Yod-Heh-Vaveh, hanya saja ini kudus. Mereka sebut gunakan Elohim. Dalam kitab pertama pun Elohim sudah digunakan. Beresit itu. Kata Elohim digunakan. Sekarang fokus ke pertanyaanku. Sudah berputar-putar itu nggak dijawab. Apakah Yod-Heh-Vaveh Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kenapa nabi-nabinya kalian ambil? Tuhannya nggak berani diambil. Silakan. Dari awal aku udah sampaikan kepadamu kalaulah Musa pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim, Yod-Heh-Vaveh, dan yang lainnya, mana datanya dalam kitab Yahudi? Mana datanya? Gitu loh. Jangan kau paksakan aku mengikuti. Ini. Kalau dalam kitab suci kan itu bukan Musa. Bukan Musa Tanak itu Musa Uclim itu. Beda lah. Kalau Musa Tanak tidak ada kata Allah SWT, yang ada Yod-Heh-Vaveh. Mau Elohim dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Elohim Beresit bara. Kata Elohim di situ jelas. Itu diperkenalkan Musa.
Yang saya minta kitabnya Yahudi, bukan kitab terjemahan Kristen. Loh, Kitabnya Yahudi gimana yang saya sih? minta Oke, gantian. Biar saya bantah satu-satu narasi mulai. Saya buktikan kau berbohong. Saya tunjukkan tadi kan kitab Yahudi. Ini tadi kan sudah tunjukkan. Ya tunjukkan secara literal di mana di dalam kitab Yahudi dikisahkan Musa mengajarkan kepada Bani Israel sembahlah Elohim, sembahlah Yod-Heh-Vah-He, sembahlah Adonai. Di mana? Ini ya. Sementara Sabar. nih, kasih lo Jawab, ya. Kitab Yesaya itu jangan kau comot ke dalam Yesaya 9 gitu loh. Kita mulai dari data nomor satunya sebelum kita compare ke buku ini tadi. Kitab Yesaya itu nubuat tentang Yehuda dan juga Yerusalem. Data nomor 9 yang kau sampaikan dengan nomor 53 itu berbicara tentang Raja Hizkia. Tentang Raja Hizkia. Sejak kapan pula Tuhan penasihat ajaib? Coba kau mikir, kalaulah Tuhan penasihat ajaib, siapa yang dinasihati Tuhan? Gantian dulu, Cok. Sabar dulu, Le. Bagaimana Tuhan jadi penasehat? Terus kalau kau katakan, ya, kayak Raja Damai. Ini kasih kau lagi datanya ini. Ketampol kalian kalau kalian paksakan cocok mologikan itu data untuk Yesus itu sendiri ini. Raja Damai kau katakanlah ini, kau kasih data lagi ini. Yesus, kau tanya Yesus saja ya, kalau kau tanya kau berbohong kau lah. Yesus, apakah engkau Raja Damai Yesus? Dijawab Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus aja menurut literasi dalam Matius 10:34, dia datang bukan untuk membawa damai. Maka di dalam Yesaya 9 itu tidak untuk dia. Inilah yang mau percaya, cocokmologimu selaku Kristen atau perkataan Yesus itu sendiri. Kan kecuali Yesus berkata, akulah Raja Damai. Di mana Yesus mengatakan dirinya Raja Damai? Yesaya 9, Yesaya 53 itu berbicara tentang nubuatan Raja Hizkia. Keturunan dari Raja Yehuda berikutnya. Nah, sini pertanyaanku Lae. Bisa nggak kau berikan jawabannya Lae? Adakah nabi-nabi di dalam perjanjian lamamu ataupun satu pun di antara kalian katakan rasul muridnya Yesus mengajarkan orang-orang jadilah Kristen? Ada? Gini Le itu kenapa aku lewatkan terus karena tidak berkualitas pertanyaannya. Gitu loh. Sama seperti ini aku tanya Le. Yang tunjukkan dalam sabar ini. Ku jawab. Iya silakan. Kalau aku bertanya sama, jadi makanya nggak aku gunakan pertanyaan seperti lain. Kalau aku tanya lain seperti ini, tunjukkan dalam kisah para nabi sebelum Islam lahir ada yang membahas tentang Islam. Yang nggak ada karena Islam abad ke-7, Kristen abad pertama, Nabi abad keberapa? Ada lah Surah Al-Hajj ayat 78. Nah, itu kan versi Muslim. Ya, aku mendebat lain dengan kitab yang ku percaya lah. Lain mendebat aku dengan kitab yang kau percaya. Gimana lah ini? Aku kan Islam. Gini loh. Kitab suciku Al-Quran. Masa lain paksa aku mendebat lain dengan membenarkan imanku dengan Bibelmu kan gak cocok. Yang rasional begini lah gitu loh. Maka lain rasional. Dunia tahu Kristen muncul abad pertama, terus tanya nabi yang menyebutkan Kristen nggak mungkin ada karena Kristen lahir abad pertama. Kenapa? Berarti dari abad pertama sampai detik ini tidak ada satu nabi pun menganjurkan orang untuk jadi Kristen kan? Nggak ada kan di dalam Bible kan? Ya nggak ada memang. Kristen abad pertama. Itu loh. Memang abad pertama. Nggak ada. Dan perlu ku tekankan sama ku ingatkan Kristen itu nggak pernah ada Islam itu ada.
Nggak Meskipun pernah kau ada. akui. Makanya aku bilang, Loh, lain kau buta sudah sejarah. akui abad ke-7 kan? Kau sudah akui di kan Islam di abad ke-7 kan? Ya kan udah kau akui Iya. tadi kan Islam ada di abad Iya. ke-7. Islam ada. Kristen itu nggak Tunjukkan. pernah Di ada. mana? Loh, Di mana datanya Islam ada sebelum abad ke-7? loh, tadi kau sudah akui. Gimana Di sih? mana? Oke, Gimana kau aku buka nggak ada data. kuasa? Saya berikan. Surah Al-Hajj ayat 78. Nih. Bukan sebelum abad ke-7 lagi. Sejak dahulu sudah ada muslim itu Iya. tadi. Islam ya, Islam. Tuh ya, sabar dulu lah, ya. Makanya saya bilang, Lai harus pahami. Kalau pahami kata ada dengan diadakan. Kristen itu diadakan, Lai. Enggak pernah ada. Tapi diadakan. Memang di awal abad pertama. Siapa yang mengadakan Kristen itu? Paulus. Kristen itu bukan Loh. ajaran samawi yang dibawa dari langit, diturunkan Nabi. Enggak ada. Sudah ditunjukkan tadi Sabar ayatnya dulu, sebelum Le. Paulus Kristen ada. Lah Sabar itu dulu. selalu. Sudah Sabar ada dulu, sebelum Le. Paulus, dia tunjukkan data. Sabar dulu lah. Di zaman Yesus apakah Kristen sudah ada? Sudah, karena Kristen itu pengikut Yesus. Oke, di mana datanya? Di zaman Yesus sudah ada Kristen. Kapan Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen? Loh, Yesus tidak berbicara itu, tetapi orang yang menyembah Yesus disebut Kristen. Di mana datanya orang-orang yang menyembah Yesus disebut Kristen? Di mana datanya lah Loh, itu tadi ku angkat ayatnya. Roma 16 ayat 7. Oke, kita buka. Di mana tadi leku? Di mana? Roma 16 ayat 7 sebelum Paulus Oke. Kristen sudah ada. Ya, orang-orang nyembah pada Yesus disebut Kristen ya. Roma 16. Tapi Kita Islam buka ada teman-teman setelah ya. Muhammad ada. Sebelum Muhammad ada nggak ada Islam. Sejak dahulu lah Mungkin kan sudah datanya, sudah ada sejak dahulu. Nih ya, kita buka datanya ya. Nih. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Surat siapa ini lah Surat siapa Ya ini udah lah bukti. Udah data Kristen itu yang Anda ini. Nggak usah tanya surat Ya. siapa. Gimana sih? Sama-sama dengan aku. Aku di sini siapa lah Paulus. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku, oke? Nah, sekarang saya tanyakan Berarti kepada sebelum mulai. Paulus Kristen sudah Nah. ada kan? Dengar dulu lah dengar Jawab lah, dulu, sebelum Paulus Kristen sudah ada kan berdasarkan data itu? Saya tidak bilang sebelum Paulus Kristen sudah ada, tapi yang saya pertanyakan, di zamannya Yesus sudah ada Kristen belum? Sudah. Mana datanya orang-orang yang menyembah pada Yesus adalah Kristen mana? Ini nggak sesuai dengan Loh. data yang kuminta. Mana datanya? Di mana? Kristen Tenang, itu- Le. Di mana di sini tertulis orang-orang yang menyembah Yesus adalah Kristen? Di mana di sini tertulis? Mana tulisannya, Le? Begini loh, sabar ya. Aku kasih tahu kronologisnya. Ketika Yesus ada di bumi, dia mendirikan jemaatku, eklesia. Nah, eklesia itu disebut Kristianos. Ini hanya istilah. Datanya lah, di mana dikatakan eklesia itu adalah Kristianos. Setahu saya, arti kata eklesia itu bangunan lah, bukan sebutan. Siapa bilang? Lai tak tahu tentang data itu. Eklesia artinya orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Di mana Eklesia datanya itu bukan Laiku? bicara bangunan. Di mana datanya Laiku? Loh itu, Yesus mendirikan jemaatku di atas batu karang. Aku mendirikan eklesia di atas Petra. Ada Iya, ayatnya di situ itu. kata eklesia itu sebutan atau bangunan Laiku? Jemaatku. Jemaatku Iya, di manusia situ. artinya. Eklesia. Iya, di data itu enggak berdasarkan kan kata eklesia itu kan ada dalam original teksnya, betul? Ya. Oke, kalau kita buka ya berdasarkan kitab sabda, kata eklesia itu sebutan atau bangunan Laiku, menyatakan bangunan Laiku? Itu manusia. Orang yang percaya. Eklesia. Iya. Buka Laiku, silakan buka datanya Lai, jangan sampai Hakim buka datanya Lai, silakan. Silakan aja. Istilah untuk orang percaya itu banyak. Eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib.
Kuriake, Jangan, orang yang menjadi milik Tuhan. Itu loh, semua untuk manusia yang percaya, bukan bangunan. Gereja yang sebenarnya bukan adalah ya. orang percaya. Nih, Mana sih bentar. bangunan? Ini. Ntar ya, aku tunjukkan datanya lah ya. Kristen itu baru ada setelah Yesus diangkat ke langit lah ya. Jangan gini lah, udahlah kita selesai kekristenan. Sekarang lah buktikan Allah SWT itu siapa? Samakah dengan Yod-Eva? Kenapa lah kita bukan? Takut kali lah. Takut lah. Ya, Matius 19:18. Terbukti Enggak. bahwa Enggak. tidak punya korelasi. Enggak, aku mau buktikan dulu. Ya, apakah eklesia itu adalah sebutan untuk Kristen? Kita buka teman-teman datanya ya teman-teman ya. Lah ini susah kali mau jujur Nih. Ntar ya, aku besarkan ya. Aku nggak bisa nih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke. Kata eklesia, sebentar lah ya. Diambil dari 3450. Apa? Di mana? Dari kata mana ini eklesia menurutku? Menurut Lae? Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Nih. Eklesia. Nih. Jemaat kepada jemaat, pertemuan jemaat ya, sidang jemaat. Nih, kumpulan mana di sini dikatakan pengikut Yesus? Nah itu jemaat. Tadi Lai bilang bangunan. Terima kasih Lai. Lai sudah membuktikan bahwa eklesia itu jemaat. Gak ada bangunan. Mana bangunan di situ? Lai bilang bangunan. Eklesia itu berasal dari kata apa? Kristianos, betul? Bukan begitu. Loh, Awalnya itu eklesia. Udah ngawur, udah selesai lagi kita. Selesai. Eklesia itu dari kata Kristianos, betul? Mana kayak gitu? Bukan gitu aku bilang. Kristianos itu perkembangan bahasa. Awalnya Yesus mendirikan eklesia. Lalu eklesia itu disebut orang juga Kristianos. Karena mereka pengikut Kristus. Kristianos lahir dari istilah Kristos atau Kristus. Itu perkembangan bahasa. Tadi lah bilang eklesia bangunan. Mana bangunan? Malu kan ketampol. Menyatakan tempat pertemuan. Tempat pertemuan itu tempat. tadi. Nggak ada. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Berdasarkan, tempat. dengar ya. Berdasarkan kaidah bahasanya, dengar nih. Membangun. Nih, tahu nih, nih. Membangun. Ada. Nah, membangun. Apalagi di sini nih. Membangun apa? Membangun iman. Ya tanya sama Yesus lah. Udah sekarang. Aku yang unang songoni, unang selici. Tolong jelaskan sama serupa atau tidak Yod-Heh-Vav Elohim Adonai dengan Allah SWT. Jelaskan dengan tegas. Yes or no? Serupa atau tidak? Aku udah jelas tegas di awal aku sampaikan Kami tidak pernah mencomot-comot istilah-istilah buatan manusia Karena kata Yod-Heh-Vav, Elohim Adonai dan lain yang kau sampaikan itu itu adalah istilah karangan manusia Karangan manusia Itu bukan ajaran Musa. Nabi-nabinya diambil. Abraham, Musa, Nuh diambil. Kalau menganggap seperti itu, kalau menurut pemahamanmu seperti itu silahkan. Tapi lebih keji lagi ngambil kitab Yahudi, tempel di kitab ambil Nabi Yahudi, jadi Tuhan kurang rapi kalau mau nembeng kurang rapi. Serius. Oke lah. Ya, oke lah. Terima kasih. Enggak maksudnya enggak. Jadi mengatarita sudah diskusi. Sudahlah. Aku kasih datanya sama ya. Ngapain lagi? Aku juga mau ada kasih data terakhir sama ya. Ini data terakhir ini. Surah Al-Fatihah 78. Bahwasanya Muslim itu sudah ada sejak dahulu Nih. Jangan paksakan aku ngambil data untuk membenarkan imanku dari bibelmu, itu salah. Ya jelas hanya ada 3 sebutan untuk umat di muka bumi hanya ada 3 sebutan. Yang satu umat dalam penantian, umat dalam penggenapan, yang ketiga umat dalam kebingungan.
Itu kan menurut saya, bukan menurut data. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jeger. Oke, aku tanya, Ibrahim di situ apakah sabar? Aku tanya, apakah Ibrahim di situ tokoh Tanak? Gimana? Apakah Ibrahim yang layak bacakan itu tokoh dalam Tanak? Yang dipercaya orang Israel sebagai bapak leluhur? Nah, untuk membedah itu, aku harus diskusi sama orang Yahudi, bukan pemakan babi lah. Ya orang Yahudi lah aku ngomongnya, bukan sama pemakan babi. Cuman, masa Gak aku berani diskusi sama lain? teman-teman. Orang nebeng bisa buktikan. Kalau nebeng itu ya kayak gitu. Le, makanya saya bilang dari dulu lah ya. Dari tadi saya bilang, dalam Ali Imran 19, Al-Baqarah ayat 213, jelas Allah mengatakan, orang-orang yang telah diturunkan kitab kepadanya tidak akan berselisih. Taurat dan Injil diturunkan kepada Bani Israel. Pernahkah orang Yahudi mengatakan Islam itu nebeng? Pernah? Nggak pernah. Oh, pernah. Ini ucapan seorang rabi Yahudi. Apa katanya? Mana? Dengar. Mana datanya? Ini populer. Dia bilang, Mana? sabar. Dia bilang apa? Lain kali aku ini mau apa? Nggak punya aku data itu. Tapi aku pernah mendengar itu. Dalam keyakinan rabi Yahudi, dia bilang apa? Ajarkan Taurat ini kepada orang Kristen. Barangkali mereka bisa dipulihkan untuk kembali ke tafsir yang benar. Tapi jangan ajarkan kepada Ismailim. Karena mereka tak percaya kitab suci kita. Orang Ismailim bilang kitab suci kita sudah dirubah-rubah. Jadi jangan ajarkan Taurat kepada Islam. Tapi Kristen boleh. Bukan kata dia kan. Kami pun tidak mau mempelajari Taurat. Ngapain? Tapi menurut Taurat itu sendiri, ya, kitab Taurat itu untuk jemaat Yakub atau untuk Kristen. Loh, untuk kami juga diteruskan kepada kami. Yang saya tanyakan berdasarkan data Ulangan 33 nomor 4, itu untuk jemaat Yakub, ya, untuk jemaat Yakub atau untuk Kristen? Untuk kami juga, tetapi tidak berlaku yuridis sama seremonial. Data sudah kutunjukkan. Berdasarkan Ulangan 33 nomor 4 ini, Taurat itu untuk jemaat Yakub atau juga untuk Kristen? Ya, untuk Bani Israel dan Kristen. Mana Bani Kristennya? Loh, lihat di kitab lain. Kita buka. Kita buka kitab lain. Udah. Dalam kitab lainnya. Ulangan 4 nomor 44. Nih, kita buka lagi nih. Di sini tertulisnya untuk Israel atau untuk Kristen? Udah selesai kita. Pokoknya Anda tak bisa jawab pertanyaan saya. Tidak bisa. Oke, kita selesai lah ya. Tidak bisa Anda buktikan. Loh, tidak bisa. Dari tadi Anda tidak bisa buktikan dengan tegas Yod-Evav Elohim Adonai sama dengan Allah SWT atau tidak. Apakah Abraham dan Ibrahim sama atau tidak? Tak bisa Anda jawab. Bagaimana kita menyamakan dan juga membedakan? Berhenti menggunakan nabi-nabi Israel. Berhenti karena Anda menolak Tuhannya. Siapa yang menggunakan nabi-nabi Israel? Sudah kedapatan mencuri kitabnya Israel. Borong semua, nabi-nabinya dicuri, Tuhannya dicuri, kitabnya dicuri, habis semua. Ya sudahlah. Kalau urusan klaim nenek-nenek juga bisa, tapi nenek-nenek tak bisa menunjukkan data. Curi Ini stempel kepemilikan Yahudi. Kurang lagi. Kau kasih Maleakhi 4 nomor 4. Ini. Ada teko tua apa? Maleakhi 4 nomor 4. Nih. Nama minum tua adalah puasa dong teko tua di sini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada
seluruh Israel atau Kristen Ya, oke lah ya. Udahlah. Israel atau Tak Kristen bisa menunjukkan data. Oke lah, aku selesai dulu. Tak mampu Loh, tidak mampu memberikan data di mana dikatakan Taurat itu untuk Israel dan juga Kristen. Mana datanya? Ya oke lah. Sudah selesai. Aku mau pakai komunikasi. Begitu cara berputar-putar, nggak berani tegas, nggak berani teman-teman, nggak Jadi berani. Memang tidak punya data. Udahlah. Oke, mulai sekarang. Horas, salam toleransi, semoga donasi terkumpul. Ya, silahkan kita lanjut lain waktu. Ya, untuk mempermalukan lain, tak mampu menunjukkan korelasi Allah Israel dengan Allah Ujlim. Tapi tokoh-tokoh Israel ada di Ujlim. Tema kita tadi kan Allah Islam versus Allahnya Kristen, bukan Israel. Ya, Kristen. Kami. Israel kami. Mana datanya? Laya sendiri tadi udah mengakui kok. Laya di awal diskusi udah mengakui. Di dalam Bible tidak ada kata Allah. Elohim menjadi manusia melalui firman-Nya. Oke, mulai hati kodam. Oke lah. Ya, sebenarnya dari lebih baik kita selesai baik-baik daripada selesai tidak baik-baik kan gitu. Supaya relasi kita tetap terjalin, supaya ada potensi untuk kembali lagi kepada Bapa begitu. Enggak diusir lah ya, diusir Yesus lah ya. Diusir sama Yesus lah ya. Yesus nggak terima orang-orang di luar dari Bani Israel, nggak terima sama Yesus. Ya, oke lah lagi ya, malah kodang ya. Oke, iya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, ya. Ini terkumpulnya untuk masjid itu $17, teman-teman ya. Ya, alhamdulillah untuk masjid Sohilul Muslimin terkumpul $17, teman-teman ya. Syukron barakallahu fikum.